Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Sebelum kita lanjut untuk menonton video ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Kisah Ashabul Kahfi, pemuda yang tertidur selama 309 tahun. Kisah Ashabul Kahfi merupakan kisah para pemuda yang hidup dalam keadaan tertidur selama 309 tahun di gua. Hal ini diceritakan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 9-26. Diceritakan kisah ini terjadi sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Bermula dari negeri yang bernama Afasus, dengan pemimpin yang kejam dan penyembah berhala bernama Raja Dakyanus. Pasalnya, ia tidak segan membunuh siapapun yang menolak untuk diajak mengikuti perintahnya dalam menyembah berhala. Hingga kabar bahwa ada kumpulan para pemuda yang menolak menaati perintahnya pun terdengar olehnya. Mereka hidup di tengah masyarakat penyembah berhala dengan seorang raja yang zalim. Ketika sang raja mengetahui ada sekelompok pemuda yang tidak menyembah berhala, maka sang raja marah lalu memanggil dan memerintahkan mereka untuk mengikuti kepercayaan sang raja. Tapi Ashabul Kahfi menolak perintah itu dan lari menjauh dari sang raja. Dikejarlah mereka untuk dibunuh. Namun mereka selamat dari kejaran pasukan raja dengan bersembunyi di sebuah gua. Para pemuda tersebut menyebutkan alasan mereka menolak menyembah berhala karena hanya ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja Dakyanus pun tidak tinggal diam dan mulai menawarkan keuntungan bagi mereka seperti harta hingga jabatan agar mau menyembah berhala. Namun mereka tetap teguh pada pendiriannya dan menolak semua tawaran menggiurkan dari Raja Dakyanus. Keteguhan para pemuda tersebut diceritakan dalam surat Al-Kahfi ayat 13-14, yang artinya, kami ceritakan kepadamu, Muhammad, kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Singkat cerita, para pemuda Ashabul Kahfi meninggalkan kota tempat mereka tinggal dan bersembunyi di gua untuk mempertahankan keimanannya. Mereka bersembunyi di Gua Rajib yang lokasinya berada sekitar 8 km dari Aman, Yordania. Di tengah perjalanan menuju gua, mereka bertemu dengan seekor anjing bernama Khotmair yang turut mengikuti mereka. Di gua tersebut, para pemuda dalam kisah Ashabul Kahfi bisa bebas beribadah kepada Allah sekaligus memohon perlindungan agar terhindar dari kejaran tentara Raja Dakyanus. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pun menutup pendengaran dan penglihatan para pemuda tersebut agar mereka tertidur dalam waktu yang lama. Diceritakan mereka tertidur selama 309 tahun di gua tersebut, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 10-11, yang artinya, ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, Ya Tuhan kami, berilah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun.
Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim menyebutkan angka 309 tahun untuk menunjukkan lamanya mereka tidur dalam gua. Mereka mulai tidur di zaman pemerintahan Raja Dakyanus dan baru bangun setelah raja yang berkuasa telah berganti beberapa generasi. Masyarakat beserta sang raja pada saat itu sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pendapat yang menyatakan para pemuda yang dimaksud dalam kelompok Ashabul Kahfi adalah pengikut Nabi Isa alaihi salam. Namun, jumlah mereka masih belum diketahui secara pasti, antara 5 atau 7 orang. Namun dalam penyebutan bahasa Arab dalam surat Al-Kahfi dapat menunjukkan jumlah kelompok Ashabul Kahfi ada 7 orang. Kemudian disebut juga kata ataf yang berarti 8 orang dengan anjing yang mengikuti mereka di dalam gua. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa kisah Ashabul Kahfi di dalam Al-Quran bukanlah kisah yang kebetulan. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memang sengaja menceritakan kisah itu karena banyak pelajaran berharga di dalamnya yang dapat menjadi petunjuk bagi kita semua. Allah sengaja mengangkat kisah Ashabul Kahfi sebagai kisah teladan dari para pemuda yang memang layak untuk menjadi suri tauladan dari generasi ke generasi. Apalagi di zaman sekarang di mana tingkat godaan lebih besar daripada zaman dahulu. Yang lebih ditekankan dalam kisah Ashabul Kahfi ini adalah perlunya mempertahankan iman dalam kondisi apapun. Iman memiliki peran sangat penting karena dari situlah akan lahir amal-amal saleh dalam kehidupan di dunia ini yang buahnya akan dinikmati terutama di akhirat nanti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa kelak pada hari kiamat Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memberikan perlindungan kepada 7 golongan orang. Salah satunya adalah golongan pemuda yang menyibukkan dirinya dengan beribadah kepada Allah. Hadis Nabi yang menyatakan bahwa ada 7 golongan orang yang akan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah satunya adalah para pemuda yang tumbuh dan berkembang dengan suka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ashabul Kahfi yang terdiri dari 7 orang pemuda itu menjadi salah satu contohnya. Mereka adalah sekelompok pemuda yang tidak menjadikan masa muda sebagai pembenar untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hidup berfoya-foya, tetapi justru banyak menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika keselamatan jiwa mereka terancam, Allah melindungi mereka dengan membuatnya tidur selama berabad-abad hingga situasi kondusif. Setelah mereka bangkit dan kembali pada kehidupan nyata, para pemuda itu melanjutkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia, mereka mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih, nanti di hari kiamat, mereka akan mendapat perlindungan dan pertolongan bersama-sama dengan ke-6 golongan orang lainnya, yakni para pemimpin yang adil, orang-orang yang hatinya bergantung di masjid, 2 orang yang saling menyayangi karena Allah, bersatu karena Allah, dan berpisah karena Allah, orang-orang yang diajak berbuat zina oleh wanita cantik dan kaya, namun mereka menolak karena takut kepada Allah. Yang kelima, orang-orang yang bersedekah dengan ikhlas. Dan yang terakhir, orang-orang yang ketika mengingat Allah dalam kesendiriannya berlinang air matanya. Demikian kisah Ashabul Kahfi, pemuda yang tertidur selama 309 tahun. Semoga kisah ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua dan dapat menjadikan inspirasi maupun motivasi kita agar selalu dapat menjaga keimanan kita. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe karena kita akan memberikan banyak sekali informasi-informasi menarik lainnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.